keuntungan terbesar sebagai seorang peternak berapa juta? Kalau jangka waktu 8 bulan, Pak, Iya. ya indukan 10 ekor itu kalau kita namanya rezeki, Pak ya, itu kalau bisa keluar laki-laki yang jelas udah nggak bisa kita elak, itu nggak kurang lebih dari 20 juta. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya berkunjung di sebuah peternakan, guys. Jadi ini di Sido Makmur Farm. Nah, untuk teman-teman ya yang nanti ingin tahu bagaimana cara beternak yang baik, jadi pedagang yang baik, bagaimana supaya peternakan ini bisa mengcover ekonomi rumah tangga, tonton video ini sampai selesai. Jadi buat kalian yang baru bergabung dengan Indra Palupi Channel, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Halo Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Alif Mukarom, beralamat di Desa Bandaragung, Dusun 12, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur. Lampung Timur Pak ya? Iya. Kalau sebelumnya Pak Alif ini usahanya apa Pak sebelum terjun di dunia peternakan? Kalau bilang kita usahanya apa, yang jelas kami terjun di dunia bisnis sudah berbagai macam jenis usaha yang saya lakukan. Yang pertama kami jual beli kakao. Yang pertama, yang kedua kelapa pengiriman di Pulau Jawa sudah pernah. Terus yang ketiga sembako di pasar juga pernah. Dan yang terakhir ini kami mengambil sikap untuk menekuni dan menggeluti di bidang peternakan kambing khususnya, dan sekaligus juga belajar untuk jual beli kambing. Ya. Pak, adakah pertimbangan jenengan sih Pak dari bisnis-bisnis yang sudah jenengan sebutkan kok beralih ke peternakan ini Pak Alif? Yang jelas namanya kita terjun di dunia bisnis ini banyak sekali permasalahan yang muncul. Akan tetapi dari berbagai macam jenis yang saya lakukan, setelah saya pelajari betul, kita lebih santai, lebih enjoy, enak ke bidang kambing. Peternakan? Ya, peternakan kambing maupun jual beli kambing. Jual beli kambing. Gitu ya. Tapi untuk beralih total gitu membutuhkan waktu berapa lama Pak? Dari bisnis-bisnis yang terdahulu Pak? Itu membutuhkan waktu kurang lebih ya minimal, standar minimal 2 tahun Pak. 2 tahun 2 tahun. Untuk karena masa transisi ya? Iya, karena yang pertama yang jelas tujuan kami untuk memelihara saja, tapi tidak ada minat untuk melakukan jual beli. Tapi setelah saya lakukan untuk pemeliharaan kambing, ini kurang lebih berjalan 2 tahun, ya alhamdulillah itu rezeki saya bandingkan dengan usaha yang saya lakukan sebelumnya, ini lebih enjoy, lebih enak ke kambing. Oh gitu ya? Iya. Jadi terjun ke dunia peternakan selama 2 tahun itu untuk mengcover ekonomi bagaimana Pak? Alhamdulillah Pak, semuanya bisa mencukupi. Mencukupi ya? Mencukupi, karena sekali melangkah saya mau melihara indukan kambing itu kurang lebih 10 ekor. Oh langsung banyak Pak ya? Ya, 10 ekor, pejantan 1 pada saat itu. Nah, berjalan 1 tahun, ya alhamdulillah juga produksi kambing itu yang betina-betina semuanya berproduksi. Iya. Jadi dalam 1 tahun itu sudah jelas kita bisa melahirkan per ekor aja lah, nggak usah 2 ekor 1 indukan, itu sudah 10 ekor. 10 ekor ya. Syukur bisa ada rezeki, kita keluar lagi, nah otomatis 2 kali lipat harga betinanya. Gitu. Tapi sampai jenengan merasa benar-benar, oh peternakan bisa untuk mencukupi ekonomi kehidupan, itu berapa tahun Pak prosesnya? Prosesnya dari tahun 2017 sampai tahun 2000. Sampai tahun 2000 ya? Berarti kurang lebih 4 tahun berjalan. Nah, gitu. Nah Pak, ini sampai jenengan melirik ke dunia peternakan, itu terus dibandingkan dengan bisnis, itu kan bukan hal yang mudah toh Pak? Iya betul. Bukan hal yang mudah. Ini sampai memang benar-benar hasil dari pemikiran pribadi atau emang ada masukan-masukan dari saudara, teman-teman gitu? Memang itu muncul dari pemikiran pribadi Pak. Jadi sebelumnya saya terjun ke dunia bisnis utama,
Saya memang sudah mulai melangkah ke keluarga itu sudah pernah memelihara kambing. Oh, emang ada background? Ada backgroundnya. Nah pada saat itu saya memelihara kambing itu kurang lebih 2 ekor. Pada tahun 2001, Pak. Iya. Ya selama 5 tahun. 5 tahun. Saat 2 ekor itu saya pelihara, nggak saya jual. Alhamdulillah bisa menjadi 27 ekor pada saat itu. Saat itu ya? Ya selama 5 tahun. Itu 2 ekor betina ya. diri. Nah setelah saya memutuskan ke bidang ternak ini, kurang lebihnya ya sudah berjalan 4 tahun 5 tahun ini. 4 tahun ini ya? Ya 4 tahun ini. Artinya ya. Dari 2000 ya? Ya dari tahun 2000. Tahun 2000 ya? Ya 2000 betul. 19? Nah, 2000 ya 19 Pak, 18 19. Iya. 5 tahun. 5 tahun. Pak, perbedaan seperti apa Pak? Lebih menguntungkan di dunia jual beli atau di ternaknya Pak? Ya kalau kita berbicara masalah untung antara jual beli dengan peternak, itu lebih dingin ke peternak. Lebih anteng ya? Iya lebih anteng. Tapi kalau jual beli ya semuanya itu namanya orang jual beli kan pasti mencari untung. Ya. Nah itu berapa persennya dari keuntungan itu juga bisa belum dikatakan 100% mendapatkan untung karena kita langsung membantu daripada kawan-kawan yang akan memerlukan kambing dari saya kan gitu. Artinya masih banyak hal. Masih banyak hal yang perlu kita pelajari kan gitu. Oh gitu. Nah, kalau untuk apa ya? Untuk saat ini yang sampean jalankan, ini full untuk ternak atau untuk jual beli juga? Yang ada di kandang tempat kita? Yang ada di tempat kandang ini ya satu untuk ternak juga ada, yang untuk jual beli juga ada. Oh gitu ya, lengkap Pak ya? Lengkap. Total ada berapa? Total kurang lebih ini ada 45 ekor kayaknya. Wih, banyak juga isinya Pak, modalnya gede Pak. Alhamdulillah, amin amin. Ya sebenarnya kalau bisa dan tidaknya itu tergantung dari apa ya, awal ternak yang kita pelihara Pak. Kalau sekaligus kita mengcover misalkan indukan 10 ekor ya. Populasi maksudnya? Ya. Sekali 10 ekor ya otomatis itu bisa mengcover dari semua kebutuhan kita. Gitu tak. Wah mantap ini. Jadi ada suka dukanya. Jadi banyak sekali. Banyak sekali kan. Serem iki lur. Aku seneng ini. Bisa berbagi informasi Pak. Apa biasanya terjadi? Yang pertama yang jelas untuk brandingan Pak ya. Iya. Untuk brandingan itu yang jelas banyak sekali kendala yang kita hadapi. Tetapi saya sendiri tidak akan jerah dengan permasalahan yang saya hadapi. Karena apa? Semuanya itu perlu penjajakan atau perlu perawatan dalam arti yang betul-betul full. Yeah. Karena kalau hanya kita pelihara di kandang kasih makan, otomatis ya itu juga kurang meyakinkan. Yeah. Kurang meyakinkan. Kurang maksimal hasilnya. Yeah. Tapi kalau untuk breeding itu apa tuh Pak? Biasanya sering terjadi ininya. Breeding itu yang sekarang kendalanya terutama masalah si ini Mas. Si alam yang jelas. Alam. Terutama kendalanya di batuk pilek. Oh gitu. Terutama di batuk pilek. Itu berhubungan dengan iklim ya? Iklim ya Mang. Batuk pilek. Tapi kalau untuk apa namanya seperti kematian itu enggak ada lah ya? Ya ada tapi enggak persenannya kecil sekali. Kecil. Pernah kemarin Pak bulan besar itu kemarin saya ada 4 ekor. Ada 4 ekor betul-betul tewas. 4 ekor tewas? Tewas. Itu yang 2 ekor itu karena apa tuh ulat. Itu yang 2 ekor itu memang setelah apa ya keguguran, itu kami kurang memperhatikan. Oh begitu. Kesehatan sehingga saya biarkan yang penting saya kasih makan ternyata itu juga nggak bisa tertolong. Itu induknya Pak ya? Iya. Induknya. Karena begitu lahir keguguran nggak saya perhatikan itu kotorannya keluar semua atau tidak enggak. Iya benar. Saya abaikan begitu saja tapi nyatanya juga fatal. Fatal ya. Ini yang ada di kandang kita rata-rata untuk jenisnya apa Pak? Ini jenis Jawa Randu. Jawa Randu ya? Iya. Jawa Randu Rambon hanya beberapa ekor, ada ya juga PE juga ada. Oh ada PE juga. Ada PE juga ada. Kalau untuk PE sendiri sampai ini langsung ngambil dari Kali Gesing sendiri atau memang lokalan sini? Ya kalau sementara yang saya alami karena kita belum bisa mencapai kapasitas yang memenuhi target, jadi sementara kami juga ngambil sendiri, juga ada lemparan dari kawan. Gitu. Untuk nomor yang aktif ini Pak ya? Iya. Ini nomor aktifnya lur. Jadi beliau ini berada di Lampung Timur ya.
Itu yang selalu aktif ini, yang sebelah selatan ini. Oh ini Iya. yang 46 ini ya? Iya, 46, 76, 46. Nah, ini selalu aktif lur. Ini dan alamatnya ini juga lengkap. Sudah beliau sebutkan juga sudah tertera di sini. Gitu ya lur ya. Gitu. Pak, dari sisi seorang peternak, keuntungannya apa saja Pak? Yang jelas itu kalau perhatikan satu keuntungan ganda mas. Nah, ganda. Satu dari kotoran sendiri juga bisa untuk kompos. Ya. Semua kawan-kawan juga banyak yang membutuhkan. Dan yang kedua, yang jelas keuntungan hasil daripada breedingan itu sendiri. Ya. Biasanya jadi peternak itu panennya berapa kali Pak? Ya panennya kita target 8 bulan sekali. 8 bulan sekali. 8 bulan sekali. Oh, jadi ada waktu-waktu tertentu. Ada waktu ya? tertentu. Karena di perhitungan dalam masa kehamilan 5 bulan, 3 bulan setelah lahir itu saya pisah, saya keluarkan. Keuntungan terbesar sebagai seorang peternak berapa juta? Kalau jangka waktu 8 bulan Pak, Iya. ya indukan 10 ekor itu kalau kita namanya rezeki Pak ya, itu kalau bisa keluar laki-laki yang jelas udah nggak bisa kita elak, itu nggak kurang lebih dari 20 juta. 20 juta? Ya. Tapi kalau laki perempuan ya karena harga yang berbeda, itu kurang lebihnya ya 12 juta. Ya, selama 8 bulan. Oh, siklusnya 8 bulan Pak 8 ya? bulan atau 8 bulan. Karena itu sengaja dibuat siklus 8 bulan, itu apa Pak ininya Pak? Perhitungannya Pak? perhitungannya begini, saya masa-masa kehamilan kan ada 5 bulan. Setelah 5 bulan lahir, jadi di luar 3 bulan bisa nggak bisa anakan harus kita pisah. Nah, ini Gitu. ilmu pasti ada tujuannya. Tujuannya Ya. gimana Pak? Kok 3 bulan harus di luar? Ya tujuannya supaya indukannya cepat kawin kembali. Oh, Gitu. Ilmu ini lor, ilmu ini. Itu harus Pak, 3 bulan harus saya pisah. Contohnya itu yang sebelah timur itu jaga 3 bulan udah saya pisah semua. Ya. Oh itu ya. Jadi per siklusnya itu dibuat 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Jadi per 8 bulan dengan 10 ekor Ya. bisa menghasilkan 20 juta. 12 juta lah standar minimal kalau keluar laki perempuan. Tapi kalau laki-laki semua itu kayaknya bisa lebih. Lebih Jadi ya? standar minimal 20 udah. Jelas. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, itu kalau kita bicara 10 ekor Pak populasinya ya. Tapi kalau pengen lebih ya silakan dilipatkan Pak. Iya, iya betul. Jadi perlu tambahan modal. Nah, itu gitu. dia. Perlu tambahan modal lagi. Kan. Iya. Jadi semakin banyak indukan yang kita pelihara ya semakin banyak pula hasilnya Pak ya. Tapi dengan resiko-resiko tertentu nggak Pak itu Pak? Enggak Pak. Nggak ada ya? Enggak ada. Ini sekarang juga saya mempunyai rencana atau program juga. Jadi setelah nanti ini semuanya udah saya sapi, itu saya juga perlu menambah induk. Jadi yang betina saya tahan untuk penambahan indukan, terus yang laki baru saya keluarkan. Oh gitu, malah yang dikeluarkan yang Lakinya. jantan. Jadi kalau untuk yang betina kita seleksi untuk Kita indukan. seleksi untuk indukan. Oh begitu, keren. Karena jelas kalau punya sendiri, otomatis ya bisa memantau setiap harinya kan gitu loh. Mutunya Jadi juga mutunya juga terjamin.